Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan syukur dan pujian kami kepadamu pada sore hari ini. Buat berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan di sepanjang hidup kami hari ini. Bapa di sorga, Bapa yang baik, pada sore hari ini kami akan melakukan musyawarah, yaitu dalam topik pembicaraan kami persiapan tatap muka di SMP Swasta Metodis Brastagi. Biarlah Tuhan Engkau yang beserta kami semuanya. Walaupun kami melakukan musyawarah secara Zoom, tapi kami yakin dan percaya akan memperoleh hasil yang memuaskan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, di dalam hati kami masing-masing, dari awal, pertengahan, hingga akhir musyawarah kami sore hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Sigiro yang sudah boleh membawakan kita dalam doa. Ya, sekali lagi saya sapa dulu Bapak Ibu orang tua siswa kami. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya. Kabar semuanya Bapak Ibu? Baik. Baik. Ya Bapak Ibu, ya saya lihat di sini semuanya masih sehat, itu suatu berkat. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mohonkan ya, supaya kita bisa saling mendengar. Ya, jika Bapak Ibu mau berbicara atau berkomunikasi dari rumah, silakan itu nanti di unmute ya. Dimatikan suaranya sehingga bisa kedengaran dan terjelas ya apa yang akan kita sampaikan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan hari ini bahwa kita masih bisa bertemu walau seperti ini ya Bapak dan Ibu, karena sesuai dengan keadaan kita pada saat ini, bahwasanya kita masih dalam masa pandemi. Tapi saya percaya walaupun dalam Zoom seperti ini kita rapat, tapi itu tidak mengurangi ya kebersamaan antara para orang tua siswa beserta dengan pihak sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, saya langsung saja bahwa yang mau disampaikan sesuai dengan undangan melalui grup bahwa kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ya, adapun sebagai Juknis ya bahwasanya untuk kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka terbatas ini itu adalah sudah ada surat keluar dari Ibu Bupati kita ya beserta juga dengan terlebih dahulu itu Bapak Menteri kita yang sudah boleh mensarankan kita yang membuka pembelajaran tatap muka walaupun secara terbatas. Nah, saya lihat juga dari gugus COVID juga sudah ada menyampaikan ke kami, kepala-kepala sekolah di Tanah Karo, bahwa zona-zona daerah yang sudah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas itu adalah zona orange, kuning, maupun hijau. Ya, nah jadi per tanggal 30 September kemarin dikatakan di sini bahwa zona di daerah kita itu sudah termasuk zona kuning. Pak Roy, saya bisa share screen? Silakan Bu, bisa Bu. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah edaran dari Ibu Bupati kita, ya. Oh, maaf, ya. Nah, ini dari gugus COVID ya, Bapak Ibu. Kelihatan ya, Bapak Ibu? Belum Bu, belum selesai. Belum kelihatan ya. Ya. Nah, ini dari data kasus ya dari gugus COVID per desa ya di Kabupaten Karo. Nah, di sini Bapak dan Ibu bahwa di Brastagi
ya kebetulan sekolah kita itu berada di Gundaling 1. Kita sudah per tanggal 30 September ini ya Bapak Ibu ya. Per tanggal 30 September ya ataupun kemarin itu dari gugus Covid menyatakan bahwa di daerah kita ini yaitu daerah tempat alamat sekolah dia sudah zona kuning. Nah, jadi zonasi kuning ini itu bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ya, kami mengambil bahwa acuan dari kami membuka tatap muka terbatas itu dari surat edaran Bupati ya beserta juga dengan data kasus COVID-19 per desa yang disampaikan oleh gugus Covid Kabupaten Karo. Nah, oleh karena itu ya makanya kami mengundang Bapak dan Ibu orang tua siswa ya untuk bisa kita boleh berdiskusi ya, untuk kita boleh berdiskusi bagaimana pelaksanaan ya untuk persiapan pembelajaran tatap muka terbatas nantinya. Jadi Bapak dan Ibu saya harapkan ya apa yang saya sampaikan nanti kita boleh sharing bersama ya menjadi suatu bahan diskusi kita ya andai kata pun nanti bagaimana kesimpulan dari Bapak Ibu ya itu juga menjadi masukan bagi kami pihak sekolah. Ya. Jadi untuk hal-hal yang mau kami sampaikan ketika nanti proses pembelajaran tatap muka berlangsung, itu di mana proses pembelajaran itu berlangsung selama 2 jam ya di sekolah. Ya, anak-anak kita itu dibagi 2 shift ataupun dibagi 2 kelompok yang seharusnya mungkin satu kelas dia 38 orang biasanya, itu akan kami bagi 2. Ya. Lalu pembelajaran itu lamanya di sekolah adalah 2 jam. Nah, jadi selama 2 jam itu anak-anak kita tidak diperkenankan untuk istirahat. Tetapi kalau mau buang air kecil ya ataupun mau ke toilet itu boleh diizinkan ya. Jadi artinya tidak ada waktu istirahat. Kalau kemarin-kemarin seperti kalau normal dia itu dia bisa istirahat ya, bisa 15 menit istirahat, mungkin dia mau makan dan minum di luar di kelas. Tetapi ketika dia pada saat pembelajaran tatap muka terbatas ini nanti tidak ada jam istirahat. Ya. Nah, untuk itu kami berharap sekali para orang tua siswa kami bisa membekali anak-anak kita ya untuk boleh menyediakan minumannya dan juga mungkin makanannya. Dan harapan kami juga sebelum dia sampai di sekolah, hendaknya anak-anak kita juga sudah sarapan dari rumah. Ya, lalu berikutnya ketika dia sampai di kelas, maka anak-anak kami itu tidak boleh ada yang kongsi alat tulis. Nah, ataupun mungkin ada temannya mungkin yang biasanya sama ini bisa meminjamkan alat tulis, yang meminjamkan pulpennya atau buku tulisnya, untuk yang hal ini tidak kami perkenankan. Jadi tolong juga ya Bapak Ibu bisa melengkapi alat-alat tulis anak-anak kita. Nah, jadi ketika nanti anak-anak kita masuk ke gerbang sekolah, kebetulan gerbang kita ada 2 pintu masuk. Nah, untuk yang nanti ketika anak-anak kita SMP masuk pembelajaran tatap muka, itu akan masuk dari gerbang dekat kantin. Ya mungkin kalau dia yang kelas 7, ya mungkin dia masih belum tahu kantinnya di mana. Ataupun mungkin juga kalau dia yang sudah dari SD-nya kelas 6 dari metodis, itu pasti tahu letak kantinnya di mana. Nah, jadi dari gerbang itu masuk ya dan keluar juga dari pintu gerbang itu. Jadi anak-anak kita masuk ke sekolah itu seminggu 2 kali. Ya, untuk sementara waktu untuk melihat situasi juga dari jumlah ya yang terkena COVID di daerah kita ini, maka kami berharap untuk yang di bulan Oktober ini nanti itu seminggu 2 kali. Ya, jadi untuk kelas 7 itu Senin dan Kamis, untuk kelas 8 Selasa dan Jumat, dan untuk kelas 9 itu adalah Rabu dan Sabtu. Ya, jadi itu seminggu 2 kali anak-anak kita datang untuk boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, ketika nanti anak-anak kita masuk di gerbang sekolah, maka anak-anak itu wajib diukur suhunya. Dan masuk juga kembali di kelas juga wajib diukur kembali suhunya.
Ya, jika anak-anak kita yang ada hand sanitizer-nya boleh dibawa, tetapi di sekolah juga tersedia hand sanitizer. Jadi ketika dia masuk sekolah dan ketika pulang sekolah, anak-anak kita itu disemprot ya dengan menggunakan hand sanitizer ataupun mencuci tangannya. Ya, itu proses ketika anak-anak kita masuk pembelajaran tatap muka terbatas. Jika ada orang tua yang mau menjemput ataupun mengantar, kami akan berikan jadwal jam mengantar dan menjemput anak-anak kita. Tetapi kami tidak mengizinkan Bapak dan Ibu orang tua siswa untuk menunggu di sekolah. Ya, jadi kami akan bagikan nanti jadwalnya, jamnya jam berapa masuk, jamnya jam berapa pulang, boleh diatur waktunya kalau memang anak-anak kita ini mau dijemput ataupun diantar pulang. Jadi dibiasakan ya supaya siswa kita ini ya bisa mengatur waktunya dengan baik sehingga kita mengurangi kerumunan ataupun mungkin kalaupun ya Bapak Ibu khawatir ya apakah nanti anak-anak saya pulang sekolah mungkin berkeliaran atau bagaimana, silakan ya Bapak dan Ibu bisa bergantian ya antara suami istri ataupun ya mungkin ada kakak abangnya bisa mengantar ataupun menjemput siswa kami di SMP swasta PKMI Brastagi. Ya, jadi Bapak dan Ibu, begitulah sistematika yang akan kami laksanakan nanti pembelajaran tatap muka terbatas dan akan dimulai pada hari Selasa. Ya, yang akan kami mulai pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu ya yang saya lihat di sini sudah ada yang raise hand, boleh ditanyakan apa yang menjadi keluhan Bapak dan Ibu ataupun apa yang menjadi kekhawatiran ya daripada Bapak dan Ibu ketika nanti anak-anak kita melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Kami persilakan. Mohon izin, Bu. Mohon izin, Bu. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Nama Bapak, orang tua dari siapa ya Pak ya? Nama saya Anderson Sitepu, Bu. Orang tua dari Besma Sitepu. Kelas berapa Pak? Kelas 71. Ya Pak. Sebagai apa, Bu? Karena kami sedikit mohon maaf karena agak terlambat tadi masuk, Bu. Dan yang saya tangkap bahwa dalam waktu dekat direncanakan untuk sekolah tatap muka dengan menggunakan jadwal ya, Bu ya. Itu yang benar, tadi. Namun kebetulan anak kita Besma mungkin belum vaksin, Bu, karena kemarin umurnya belum sampai 12 tahun. Jadi rencana kami dalam waktu dekat ini kita akan vaksin. Jadi bagaimanakah? Apakah juga dia walaupun belum vaksin tetap ikut belajar begitu, Bu? Terima kasih, Bu. Itu dulu sementara, Bu. Baik, terima kasih. Oke, jadi saya rasa supaya jangan lupa pertanyaannya kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu bertanya, saya langsung jawab aja ya. Nanti kalau ada lagi nanti Bapak Ibu yang mau bertanya, ya silakan ditanyakan lagi ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya saya langsung menjawab ya pertanyaan Bapak karena anak kita belum vaksin ya, belum umur 12 tahun, apakah boleh ya mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas gitu ya Pak ya. Nah, jadi kalau saya katakan itu boleh-boleh saja Pak ya, tapi kalau nanti dia sudah mencapai umur 12 tahun silakan kalau ada nanti vaksin segera divaksinkan. Jadi diizinkan ya Pak ya. Baik Pak, sudah Pak, ada kira-kira sudah jelas Pak? Betul lagi, Bu. Ya. Kira-kira rencana tatap mukanya kapan, Bu? Seperti sudah saya katakan bahwa tadi untuk kelas 7 itu hari Senin dan hari Kamis.
untuk kelas 8 hari Selasa dan hari Jumat, untuk kelas 9 hari Rabu dan hari Sabtu. Dan kebetulan kita mulai tanggal 5 Oktober itu tepatnya hari Selasa, makanya hari Selasa masuk ini adalah siswa kelas 8. Jadi anak kita nanti di hari Kamis Pak kalau kelas 7 ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Bu. Ya, oke Pak, terima kasih. Ada lagi mungkin Bapak Ibu orang tua yang lain yang boleh sharing kita bersama? Baik, izin Ibu. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak. Ya, nama saya Mas Lai Sembiring. Saya orang tua dari Bella Aurelia Bru Sembiring, kelas 82. Ya, Pak. Silakan Pak. Nah, tadi kan penjelasan Ibu, jumlah anak kita per kelasnya dibagi 2, seperti itu Bu ya? Iya Pak. Nah, berarti masing-masing kelas itu pertemuannya ada season 1, season 2, seperti itu ya? Iya. Jadi kan masing-masing 2 jam nih Bu? Ya, betul. Nah, pembagiannya bagaimana Ibu? Yang termen pertama dan termen kedua seperti itu Bu? Karena kebetulan anak kita kelas 8, berarti kan hari pertama nanti kita buka tatap mukanya kan kebetulan bagian kelas 8 nih ceritanya ya, karena hari Selasa kan 5 Oktober. Ya. Nah, jadi pembagiannya yang masuk pagi dan masuk siang bagaimana itu Bu? Kira-kira Ibu? Terima kasih Bu. Itu aja sementara Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Nah, kebetulan lokal kita semuanya kan ada 9 kelas. Ya Pak ya, 9 kelas. Jadi untuk kelas 8 ya, itu kan dia kalau 81 sampai 83 ya, itu kalau dibagi hanya kelas 8 itu ada 6 kelas. Iya, iya. Contohnya anak Bapak tadi 82 ya Pak ya? 82 Bu, benar. Nah, jadi ada nanti 82A dan ada 82B. Nah, jadi 82A contohnya dia jam 8 paginya dia belajar matematika. 82B-nya belajar IPA. Baru nanti masuk les kedua lagi gurunya, 82A mungkin belajar IPA, 82B-nya matematika. Mohon maaf Bu, saya potong. Berarti kesimpulannya, meskipun dia per kelasnya dibagi 2, tapi masuknya barengan gitu berarti Bu ya? Iya, betul. Iya. Hanya nanti pihak sekolah di sekolah membagi-bagi mereka di lokalnya masing-masing seperti itu Bu ya? Benar Pak, benar. Jadi tapi anak-anak kita yang hadir di sini per tingkatan. Kalau dia tadi hari Selasa sama hari Jumat, ya, itu hanya siswa kelas 8 yang sekolah. Iya, iya. Oh. Ya, kelas 7 dan kelas 9 dia kembali di rumah belajar daring, bukan libur ya Bapak Ibu. Oh, tetap belajar daring gitu Bu ya? Kalau daringnya tetap, karena daringnya itu penugasan itu nanti anak-anak kita tetap komunikasi sama gurunya. Tetapi kalau di sekolah itu gurunya menjelaskan, ya, ataupun mungkin ada materi-materi yang berat yang tidak dipahami oleh siswa itu dijelaskan di ketika PTM terbatas. Oh. Jadi grup WhatsApp itu tetap ada, ataupun ada guru Bapak Ibu guru buat Google Classroom itu tetap ada. Jangan dulu dihapus. Ya, itu tetap berlanjut karena tugas-tugas itu tetap kita buat melalui daring, dan ketika dilihat nanti oleh Bapak Ibu tidak aktif dari daring akan ditagih ketika dia di sekolah. Oh iya benar. Kira-kira gimana? Terus jamnya udah tertentu kan Ibu? Jam masuknya kira-kira untuk hari untuk pertemuannya nanti? Sudah kita tentukan. Kemarin saya juga sudah ada rapat dengan Bapak Ibu guru bidang studi dan wali kelas. Jadi kami tentukan masuk kita itu 8.15. 8.15 ya Bu ya? 8.15 sampai 10.15. Tapi yang jelasnya Bapak dan Ibu akan pasti kita berikan roster ya selambat-lambatnya hari Senin. Ya, selambatnya hari Senin ya. Jadi ini kan kebetulan kita kan anak-anak kita di rumah lagi melaksanakan penugasan PTS, ujian PTS ya. Jadi seharusnya kan itu pengumpulan kalau dari awalnya kan hari Selasa dikumpulkan. Nah, untuk yang ini nanti dikumpulkan ketika dia tatap muka.
Oh, Nah, jadi ketika dia jadwal tatap muka. Jadi contohnya hari Selasa kelas 8 tanggal 5 disitulah dia kumpulkan soal penugasan PTS-nya. Nanti hari Rabu kelas 9 masuk hari Kamis kelas 7 di situ pengumpulan penugasan PTS-nya. oke Bu, sementara dulu udah paham Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Ini saya lihat ada ini yang raise hand ini Eri Gunanta Sembiring. Coba silakan apa yang mau ditanyakan Bapak atau Ibu di sini. Eri Gunanta Sembiring, ada mungkin mau bertanya? Saya lihat di sini angkat tangan, atau mungkin ada Bapak Ibu orang tua siswa yang lain lagi yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, di sini ada Bapak Joki Jepri Sinaga. Silakan Pak, apa mau ditanyakan Pak Joki? Di sini diangkat tangan. Baik Bu, izin. Ya. Selamat sore bagi kita semua. Selamat sore Pak. Yang mau saya tanyakan gini Bu, mengenai vaksin kan gitu. Yang Ya. setahu saya aturan dari pemerintah, kalau kita mau PTM itu semua siswa diwajibkan untuk mengikuti vaksin. Iya. Nah, seperti Ibu katakan tadi, bukan kita mau menghalangi atau menghambat pembelajaran tatap muka secara terbatas ini, tapi seperti mengacu peraturan pemerintah itu, bagaimana Bu? Gitu. Apakah siswa yang belum vaksin bisa ikut PTM? Ya, itu aja Pak pertanyaannya. Iya. Ya, baik. Iya. Ya, terima kasih ya Pak Coki. Tadi anak kita, atas nama siapa anak kita Pak? Samuel Sinaga. Kelas 72. 72 Bu. Iya, terima kasih ya Pak ya. Ya, memang kalau menurut seharusnya ya itu memang sudah ya kita juga sudah mendengar itu semua bahwa ya kalau sudah vaksin baru PTM ya. Tapi yang kita lihat di lapangan ya, ini justru saya lihat di Beras Tagi ya, di Beras Tagi ya itu masih 3 sekolah yang vaksin, termasuk salah satu sekolahnya itu adalah sekolah kita. Tapi kalau Bapak lihat di lapangan, itu semua sudah melaksanakan PTM terbatas. Ya. Nah, jadi saya kembalikan ke Bapak Ibu. Kalau contohnya Bapak Ibu anaknya ya agak khawatir mungkin karena belum PTM, belum vaksin, ya mau PTM. Boleh, ya silakan nanti anak Bapak dan Ibu silakan boleh melaksanakan pembelajaran daring sementara. Guru kita tetap akan memberikan materi ya, kalaupun contohnya ada di antara Bapak Ibu yang tidak setuju anaknya untuk dilaksanakan PTM. Ya. Nah, itu Pak kondisinya. Ya, tapi kan itu kita kan bukan kita yang tidak mau vaksin ya Pak, memang karena usianya belum bisa gitu. Termasuk anak saya satu ya Bapak Ibu ya. Saya juga belum vaksin karena belum cukup usianya. Ya, dia di bulan 10 baru umur 12 tahun. Ya, tetapi kalau nanti ada vaksin ketika dia sudah usia 12 tahun, ya kita vaksinkan anak kita. Tapi kalau Bapak dan Ibu ya yakin, ya tetap dia diikutkan dia PTM silakan. Tapi kalau Bapak dan Ibu kurang yakin, silakan langsung kembali lagi pembelajaran daring sementara. Ya, itu saya kembalikan ke Bapak Ibu sebagai orang tua siswa ya. Ya Pak Coki ya. Baik, Bu, baik. Oke, iya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi mungkin Bapak dan Ibu? Dari ibu-ibu dulu sekali. Karena saya lihat ya Bapak ya sudah ngomong, ibu-ibunya ini tidak ngomong. Karena terus terang kadang-kadang ibu-ibu ini nanti yang direpotkan ya. Untuk menjemput anaknya, mungkin ada yang mau dijemput kan gitu ya. Nah, kami persilakan kepada ibu-ibu.
Saya tanya dulu kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, orang tua yang hadir di sini, apakah semua sudah kemarin kan ada surat pernyataan dikasih ya, apakah semuanya sudah menekan surat pernyataan pembelajaran tatap muka dan sudah dikembalikan ke sekolah? Sudah Bu lagi. Sudah ya? Sudah Bu. Ya. Sudah Bu. Baik, kalau sudah berarti dari pegangan kita juga ya Bapak dan Ibu ya, pihak Juga Bu. ya, terima kasih. Mana ada lagi mau kita sharingkan bersama Bapak dan Ibu? Jadi saya mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu, ini apalagi khususnya buat anak-anak kita yang naik angkutan umum. Belakang kari 2 hari dengar ia sekolah, oka mulih-mulih COVID, emkap sekolah lain dinduka krina. Jadi kami juga sangat berharap sekali ya Bapak dan Ibu, ya kalau dia contohnya naik angkutan umum, ya tolong bisa disampaikan ke supir, ya supir angkutan umumnya, ya kalau memang anak saya udah pulang, ya suruh dia langsung pulang, jangan lagi berkeliaran kemana-mana gitu. Kalau memang supirnya kenal gitu ya, kadang-kadang kalau yang supir dari daerah-daerah ataupun desa-desa kan Bapak Ibu kenal gitu ya, jadi bisa dititipkan anak kita supaya kalau pulang sekolah ya langsung pulang tidak berkeliaran. Ya, saya lihat di sini ada Ibu Yance Remondo, angkat tangan, silakan Ibu. Ibu Yance, belum kedengaran suaranya Ibu? Iya Bu, terima kasih buat waktunya Bu. Ya, ini kan saya kemarin baca itu informasi dari grup anak saya, bahwa Yanse itu tanggal 4 sampai tanggal 5 itu ada ANBK. Jadi saya mau tahu ANBK itu apa ya Bu? Itu kan jadwalnya itu di jam 10. Kemudian ini tadi barusan informasi dari Ibu, saya dapatkan bahwa tanggal 5 udah mulai tatap muka. Kemudian dia kan tanggal 8, kelas 8 itu jadwalnya Selasa dan Jumat. Jadi kan ada bentrok ANBK-nya dengan tatap mukanya Bu. Jadi gimana dari gurunya untuk waktu yang bersamaan dengan tatap mukanya Bu? Makasih. Ya, terima kasih Bu Yance. Ya, kebetulan ada Pak Roy. Coba Pak Roy jelaskan dikit tentang ANBK ya kepada orang tua siswa kita. Nanti soal teknisnya, kenapa bisa jadwalnya nanti kebetulan sama, nanti saya sampaikan. Tapi Pak Roy juga ya coba jelaskan dulu tentang ANBK, atau ada juga Ibu Sorneta di sini, coba dipersilakan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Di sini akan saya jelaskan sedikit mengenai ANBK kepada Ibu. Nah, jadi sebelumnya yang perlu kami sampaikan di sini bahwa tidak semua siswa dari kelas 8 itu ikut serta menjadi peserta AKM atau peserta ANBK atau asesmen. Nah, jadi sebetulnya apa itu ANBK? Jadi kalau kita perhatikan di sini, ANBK ini merupakan asesmen nasional berbasis komputer. Nah, jadi ini merupakan asesmen nasional berbasis komputer. Nah, jadi kepada Ibu, kami jelaskan di sini, kalau di tahun-tahun sebelumnya itu ada yang namanya UN, sebetulnya tidak bisa dikatakan bahwa ANBK ini merupakan pengganti UN. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Tetapi kalau kita perhatikan dulu, UN ini sebetulnya untuk menilai, kan seperti itu Ibu, untuk menilai bagaimana itu kemampuan dari siswa. Sebetulnya hampir sama juga tujuannya. Asesmen ini juga tujuannya untuk menilai. Tetapi yang dinilai di sini apa saja? Yang dinilai di sini sebetulnya ada 3 hal. Jadi di sini ada 3 hal. Yang pertama itu survei karakter. Jadi survei karakter itu menyangkut bagaimana karakter dan juga kepribadian dari anak kita. Itu makanya di dalam survei karakter ini sebetulnya soalnya itu sama, tetapi bisa dikatakan bahwa di setiap jawaban itu jawabannya hampir benar semua. Hampir benar semua dengan tujuan apa? Dari soal asesmen ini
kita bisa menilai bagaimana perkembangan karakter anak kita. Baru yang kedua itu ada survei lingkungan belajar. Jadi kalau kita perhatikan apa itu survei lingkungan belajar, survei lingkungan belajar ini menyangkut bagaimana keadaan di sekolah. Baik itu bagaimana perilaku guru, bagaimana itu kesiapan seorang siswa, begitu juga menyangkut bagaimana itu identitas dari keluarga siswa tersebut. Baru yang ketiga, ada itu namanya AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, terbagi atas dua hal, Ibu. Terbagi atas dua hal. Yang pertama literasi, baru yang kedua numerasasi. Jadi kalau sederhananya, literasi ini hampir seperti pelajaran bahasa Indonesia. Kalau numerasi ini sederhananya yang diujiankan adalah soal-soal yang menyangkut ke matematikanya. Jadi ada tiga hal. Yang pertama tadi kepribadiannya, lingkungan sekolah, baru ujian tes untuk bahasa dan juga matematikanya. Yang perlu kami sampaikan ke sini kepada Ibu, jadi untuk asesmen ini, sebetulnya yang dinilai itu adalah bukan anak ibu, tetapi yang dinilai adalah bagaimana kualitas dari sekolah yang diwakilkan oleh ke-50 anak tersebut. Jadi ada di sini 50 anak, jadi ada 45 sebetulnya utama, jadi 5 itu cadangan dengan tujuan jika pemain utamanya berhalangan digantikan oleh cadangan. Jadi yang ke-45 ditambah 5 orang ini, atau dengan kata lain yang 50 orang ini, bisa kami katakan bahwa ini bukan kami yang memilih, Ibu. Jadi bukan kami yang memilih, tetapi sistem yang memilih dari pemerintah. Jadi sistem yang memilih dari pemerintah, itu makanya bisa kami katakan bahwa kami tidak memilih si anak kita Yance seperti itu. Tetapi pemerintahlah yang memilih mewakili sekolah ini untuk mensurvei bagaimana lingkungan pendidikan yang ada di metodis. Jadi untuk sistematikanya nantinya, ini penjelasannya bisa sampaikan mengenai apa itu ANBK, tetapi berhubungan dengan adanya tatap muka dan juga nanti pelaksanaan ANBK, ya mungkin masalah teknisnya nanti ini dijelaskan oleh kepala sekolah. Tetapi untuk penjelasan dari ANBK itulah yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Roy ya yang sudah boleh menjelaskan tentang ANBK ya. Jadi ya bersyukurlah Bapak dan Ibu, anak Bapak dan Ibu ya terpilih ya untuk boleh mengikuti ANBK ini, karena dari sekian ratus siswa ya mereka lah yang mewakili siswa untuk mengisi survei ya lingkungan belajar yang ada di sekolah SMP swasta PKMI Brastagi. Nah, teknisnya tadi kalau Ibu Yance tadi bertanya ya bagaimana sistemnya, karena ya tadi sudah kita jadwalkan hari Selasa anak kita masuk kelas 8 ya, sementara dia ANBK itu tidak ada masalah ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau dia yang ANBK itu dulu diutamakan ya, karena dia itu termasuk seperti yang sudah disampaikan Pak Roy tadi, dia seperti menseleksi ya ataupun ujian pengganti UN ya, walaupun tidak sepenuhnya seperti mengerjakan soal-soal itu, dia ada ditanya tentang lingkungan belajar, ada juga tentang karakter ya. Jadi tidak masalah ya Ibu Yance. Jadi anak kita silakan nanti mengikuti ANBK, kebetulan jadwalnya juga mungkin sekitar 2 jam. Dia nanti setelah ANBK juga pembelajaran sudah selesai, nanti dia masuk lagi di hari Jumat ya. Jadi apa yang nanti disampaikan oleh guru-gurunya boleh nanti itu dijelaskan kembali oleh Bapak Ibu guru untuk siswa yang mengikuti ANBK. Ya itu ya Ibu Yance ya penjelasan dari kami. Terima kasih Bu. Ibu? Oke, sudah Bu, sudah jelas. Terima kasih ya Bu. Ya, makasih Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Sudah cukup jelas apa yang kami sampaikan tadi tentang bagaimana teknis pelaksanaan persiapan tatap muka yang akan kita rencanakan di sekolah kita, Bapak dan Ibu. Sudah Bu. Sudah jelas ya. Jadi ini bertahap ya Bapak dan Ibu. Maksudnya bertahap begini. Jadi ini kan kita buat 1 minggu 2 kali.
Jadi nanti kalau sudah zona di desa Gundaling 1 sudah perlahan-lahan mungkin menjadi hijau, nanti bisa juga nanti anak kita ini dia menjadi setiap hari masuk. Ya, itu yang seperti dibilang tadi sama bapaknya Bella Aurelia, ada itu masuk pagi, ada dia masuk yang siang. Ya, nanti itu di situ kita bagi jadi 2 shift. Ya, kalau nanti kita sudah zona hijau dan diizinkan masuk, maka anak kita ini bisa menjadi setiap hari masuk, dan itu waktunya kita menjadi 2 kelompok. Ada yang masuk pagi, ada yang masuk jam 10 atau setengah 11 begitu ya. Jadi untuk yang pertama ini kita buat dulu sistemnya seperti itu ya. Baik, ada lagi mungkin mau kita sharingkan bersama Bapak dan Ibu? Izin bertanya bisa, Bu? Boleh, silakan Ibu. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Saya Rina, orang tua dari Gabriel kelas 91 ya. Ya, Bu. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu guru di Metode 11 Agi sudah mengadakan rapat ini dan sudah mencoba memfasilitasi untuk pembelajaran PTM ke depan, Ibu. Yang ingin saya tanyakan ini terkait juga dengan pertanyaan Pak Coki tadi ya, Pak Coki Jepri Sinaga. Ya. Kemarin kan Metode sudah memfasilitasi itu untuk anak-anak kita untuk vaksinasi ya Bu ya, vaksinasi yang pertama. Iya Bu. Ya, dan mohon info Bu, kira-kira untuk vaksinasi yang kedua apakah masih memungkinkan dapat dari sekolah atau keluarga nanti cari sendiri mungkin di tempat lain. Itu yang pertama Ibu. Yang kedua, karena ini situasi juga walaupun orange ya kita ya daerah sekolah walaupun orange. Sudah kuning ya Bu, maaf. Ayo sorry. Kuningnya. Iya kuning, sorry. Nah tetap juga masih wanti-wanti kita Bu ya. Kami yakinlah sekolah sudah membuat banyak persiapan untuk mengantisipasi dan menjaga supaya kita semua tetap sehat-sehat. Nah, sekedar barangkali mohon maaf kalau saya agak-agak kurang tepat, kurang pas. Mohon juga kita tetap mengingatkan sama seperti kami juga mengingatkan di sekolah. Kalau ada anak-anak kita mungkin yang kurang sehat, ya bukan paranoid, kurang sehat gitu ya bagus istirahat dulu di rumah, nggak usah dulu di sekolah jika memungkinkan. Ibu mungkin di sekolah pun sudah ada UKS atau apa yang bisa membantu anak-anak kita kurang sehat, tetapi karena situasi kita juga masih begini, mohon juga untuk aspek yang tadi agar dipertimbangkan. Nah itu saja barangkali dari saya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih ya Ibu Rinawati, orang tua anak kami Gabriel. Ya itu tertinggal dari apa yang saya sampaikan ya Bapak dan Ibu. Nah, terima kasih sudah mengingatkan saya kembali. Jadi kalau memang nanti anak-anak kita memang dia kurang sehat, ya tidak usah dipaksakan untuk PTM. Ya, kalau anak kita kurang sehat, demam atau flu atau batuk dikit, ya mungkin agak terganggu dia mengikuti PTM, tidak usah dihadirkan Bapak dan Ibu. Ya, tinggal nanti disampaikan ke wali kelasnya, katakan bahwa anak kita kurang sehat, jadi dia tidak PTM. Nah, ketika nanti anak kita tidak PTM, ya nanti tetap guru-guru akan bagikan tetap materinya di daring. Ya, ketika nanti dia udah sehat, kembalilah dia bawa tugas-tugas yang sudah disuruh oleh Bapak Ibu gurunya. Ya, nanti tapi kalau dia masalahnya kan seperti ini ya Bapak dan Ibu, mana tahu ya anak kita dari rumah tidak sarapan. Ketika dia sekolah, mungkin udah 1 jam dia 1 jam belajar, dia terjadi sakit perut ataupun mungkin dia lemas. Nah, itu di sekolah kita memang sudah ada gugus COVID ya, untuk tingkat sekolah memang sudah ada terpilih. Kami akan akan berikan dia obat sementara dari UKS sekolah kita. Tapi kalau dia memang tidak ingin melanjutkan pembelajarannya, kami tinggal telepon ke orang tuanya ya, supaya apakah mau dijemput atau bagaimana ya. Jadi yang perlu memang saya sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua siswa, kalau memang anak-anak kita dalam keadaan kurang sehat, tidak usah dipaksakan untuk mengikuti PTM. Terima kasih ya Ibu Rinawati sudah mengingatkan kami dari pihak sekolah. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya.
Ada Oh, yang vaksinnya tadi, Bu, maaf, Bu. vaksin tadi, ya, ya. kita juga berharap dan berdoa ada vaksin kedua, Bu, ya. Karena kemarin vaksin pertama ya kita juga berterima kasih kepada Polsek ya, karena itu yang membuat vaksin kemarin memang tim Polsek yang meminta kita untuk kita bisa bergabung ya. Jadi kita yang berharap ya mudah ya berdoalah kita ada lagi vaksin kedua kan gitu ya, Bu ya. Tapi nanti informasi bagaimana ya tetap akan kami sampaikan kepada orang tua siswa. Baik, terima kasih Ibu penjelasannya. Ya, makasih Bu. Izin Bu, satu lagi ingin ada mau disampaikan Bu. Boleh, terima kasih. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu. Ini kan rencana PTM Bu. Jadi pertanyaan kami waktu proses PTM, apakah anak kita bisa membawa HP Bu, handphone, gitu ya? Karena mana tahu ada informasi, kami juga bisa berkomunikasi dengan anak kami Bu ya. Nah itu satu. Dan sedikit ingin hanya menambahkan Bu, terkait kalau sudah dilaksanakan vaksin pertama, biasanya Bu, untuk proses vaksin kedua tentu itu akan dilaksanakan oleh yang melaksanakan vaksin pertama Bu ya. Karena kita juga di pemerintahan. Nah, jadi itu biasanya itu 28 hari setelah vaksin pertama akan dilaksanakan vaksin kedua Bu. Jadi biar Ibu semua pun yang sudah mengikuti vaksin nggak perlu lagi ragu karena mereka akan langsung memfasilitasi. Dan yang ingin saya tambahkan yang ketiga Bu, terkait anak kita memang usianya belum sampai, tetapi dia telah sampai pada 2 Oktober Bu. Jadi kan proses PTM ini kan tanggal 5 mulai. Jadi kemungkinan nanti kami juga memfasilitasi biar juga orang tua yang lain jangan ada keraguan terhadap anak kita yang belum vaksin. Nah, itu aja tambahan dari kami Bu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Setepu ya yang sudah boleh memberikan pencerahan juga buat kita ya. Itu masuk pencerahan juga ya buat para orang tua siswa ya. Nah, jadi yang memang setahu saya pun kalau vaksin ini tadi seperti kami juga guru pun kan di itu pun yang vaksin kami pun dari Dinas Pendidikan ya. Jadi tetap yang pertama kedua itu gratis, tidak ada bayar karena udah pemerintah yang biayanya itu semua untuk vaksin seluruh masyarakat Indonesia kan gitu. Jadi kita berharap juga yang kedua ini juga nanti ya itu bisa divaksinkan oleh dari tim Polsek Brastagi. Jadi Bapak Setepu tadi terkait handphone Bu. Handphone ya Pak ya. Oke. Nah, untuk seperti situasi seperti ini ya, kami memperbolehkan ya anak kita boleh membawa HP. Tapi tolong supaya anak-anak kita juga mungkin juga ada yang hadir di sinilah anak-anak kita ya. Jangan pula HP itu disalahgunakan ketika mereka di sekolah. Ya. Nah, anak-anak kami jangan salah gunakan HP itu ketika berada di sekolah. Jangan pula nanti ketika gurumu mengajar, udah waktunya pun sudah sangat minim sekali, ya mereka main HP dalam kelas ataupun main game. Ya, jadi HP itu jangan disalahgunakan. Orang tua sudah mempercayakan anak-anak kami membawa HP, silakan kepercayaan itu dijaga. Ya, sehingga tidak ada timbul hal-hal yang ya meragukan sekolah ataupun meragukan orang tuanya masing-masing. Nah, HP itu tetap dijaga dengan baik karena kalau hilang HP di sekolah itu juga tidak menjadi tanggung jawab pihak sekolah ya Pak ya. Nah, jadi tolong sarankan kepada anak kita kalau dia memang bawa HP, ya silakan dijaga HP-nya karena kebetulan ini tidak ada istirahat. Paling mungkin anak kita kalau ke toilet dia keluar dari kelas. Kan gitu ya. Nah, kalau dia keluar dari kelas ya mungkin ya ketika dia mau ke kamar mandi, kalau dia ragu ya titipkan kepada gurunya. Karena kadang kan kalau dia mau buang air kecil mungkin di kantong takut lepas, ya boleh titipkan kepada gurunya. Ya, jadi diizinkan ya untuk membawa handphone untuk bisa komunikasi juga sama orang tua ketika dia mungkin sudah selesai pembelajaran. Gimana Pak Sitepu? Sudah jelas Bu. Oke ya, jelas. Sudah jelas ya. Ya oke, terima kasih Pak. Ada lagi? Ini Pak Gilbert Tarigan, mungkin ada mau disampaikan?
Oh, belum apa ini Bu? Masih dibuka ini? Nanti mendengarkan aja loh. Baik, ya nggak apa-apa Pak. Ada lagi kira-kira mau kita sharingkan Bapak dan Ibu? Ya, memang dari awalnya memang kita pun ini ya kita bilang ya seperti meraba-raba ya dalam pelaksanaannya nanti. Tapi saya yakin kalau kita kerjasama pasti kegiatan PTM ini berjalan dengan baik. Kami sangat-sangat sekali ya dukungan daripada Bapak dan Ibu orang tua siswa kami ya untuk bisa kita saling kerjasama ya saling mendukung anak kita karena waktu pembelajaran ini 2 jam cuma di sekolah yang boleh diizinkan dari pemerintah. Jadi kalau kita hitung-hitung 2 jam itu apalah yang bisa diterima oleh anak-anak kita selama 2 jam. Kan begitu. Namun demikian saya juga ya mohon kerjasama Bapak dan Ibu ya jangan pula nanti dengan 2 jam itu terlambat pula anak kita hadir ke sekolah. Ya, masuk nanti jam 8.15, hadir dia 8.30. Saya juga sangat berharap ya tidak ada lagi terlambat ya untuk hadir ke sekolah ketika pelaksanaan PTM terbatas ini. Jika tidak ada lagi biar kita tutup Bapak dan Ibu. Sudah jelas semuanya? Sudah Bu, sudah jelas. Ya, baik. Ya, saya sedikit tambah untuk khusus kelas 7 karena ini termasuk kurikulum sekolah penggerak. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, kurikulum sekolah penggerak ini mempunyai kegiatan proyek. Ya, di mana proyeknya itu akan menjadikan siswa kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, proyek ini kegiatannya bisa di luar sekolah. Baru-baru ini anak kita kelas 7 mengadakannya di sekolah, yaitu anak-anak kami sudah bisa membuat ekoenzim, ya. Ekoenzim yaitu nanti ekoenzim itu bisa digunakan, ya, bisa dijual, ya. Jadi anak-anak kita sudah bisa menghasilkan produk dan kegiatan proyek itu kebetulan yang pertama ini adalah di sekolah. Nanti di bulan Oktober kegiatan proyek kedua itu bisa di luar sekolah. Jadi kami mohon juga izin ya orang tua siswa kami ya supaya boleh mengizinkan anak-anak kita bisa melaksanakan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila ini. Ya jangan khawatir Bapak dan Ibu, tetap ada guru pendamping. Saya juga sebagai kepala sekolah juga tidak pernah lepas ya dari kegiatan-kegiatan sekolah. Saya juga ikut mendampingi. Ya, cuman yang saya harapkan dukungan Bapak dan Ibu supaya boleh mengizinkan anak-anak kita nanti ketika mereka melaksanakan kegiatan proyek mungkin di luar sekolah. Ya, itu yang saya tambahkan dari kurikulum sekolah penggerak khusus untuk yang kelas 7. Ya, dan sekolah kita juga ada mengikuti kegiatan anti perundungan. Itu juga terdiri dari siswa kelas 7, 8, dan 9. Ya, itu juga tidak terpilih semua, sama seperti ANBK tadi. Yang memilih itu juga dari pusat, yaitu dari program Roots Indonesia. Jadi 30 siswa ini juga akan dilatih di sekolah ya, dan kegiatannya itu juga ya kita sesuaikan nanti tidak mengganggu pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, itulah menjadi tambahan dari saya. Terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu. Kita boleh rapat walaupun dalam Zoom seperti ini. Saya berharap kita bisa bekerja sama ke depannya. Jadi saya memohon kepada salah satu orang tua siswa kami untuk boleh menutup kita dalam doa. Siapapun dari orang tua siswa kami tidak kami permasalahkan. Ya, supaya bisa menutup doa dalam kegiatan kita ini. Kami persilakan. Kam Fernanden, Kam Perbapan, ICP Labo, siapapun tidak masalah, silakan ya, boleh menutup kita dalam doa dalam kegiatan kita ini. Kami persilakan. Kunci kok sekolahnya. Boleh dong.
Bagaimana Bapak Ibu kalau kita nggak ada dari Bapak Ibu ini, kita nggak tutup nanti Zoom-nya. Silakan, siapapun boleh ya. Tidak usah saya tunjuk ya. Siapa yang mau menutup doa dalam kegiatan kita ini, kami persilakan. Boleh izin saya, Bu? Boleh. Nggak silakan. ada ini kayaknya. Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Bu. Mohon izin dalam Kristen ya, Bu ya. Boleh, dalam Kristen juga boleh. Ya, Bu ya. Ya, kita berdoa Bapak Ibu, kita satukan hati. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setia, anugerah, berkat, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan telah menganugerahkan kami kesehatan dan kesempatan hari ini kami boleh berkumpul lewat Zoom ini bersama dengan kepala sekolah, guru-guru, dan orang tua di tempat ini. Tuhan, kami percaya Tuhan hadir dan campur tangan di dalam pertemuan ini. Kami serahkan untuk kegiatan, untuk berencana program-program sekolah metodis Brastagi dalam pembelajaran mendidik anak-anak kami. Tuhan campur tangan, memberikan kekuatan, memberikan kesabaran kepada setiap guru-guru yang mendidik anak kami. Berikan kesehatan kepada mereka Bapa, berikan kesehatan juga kepada setiap anak-anak kami. Kiranya mereka boleh mengikuti pendidikan dengan baik, mereka boleh menerima pembelajaran dengan baik, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak pintar, anak-anak kebanggaan di setiap keluarga kami, anak-anak kebanggaan sekolah metodis, terlebih anak-anak yang membanggakan Tuhan. Bapa, berkati setiap pekerjaan kami orang tua, Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kemampuan, untuk kami juga dapat mengambil bagian, mendidik anak-anak kami bersama dengan guru-guru ini, agar anak-anak ini dapat memiliki ilmu yang kelak mereka dapat gunakan di dalam kehidupan mereka. Untuk masa depan anak-anak kami ini kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan yang terbaik bagi setiap anak-anak kami. Berikan kami Tuhan untuk berkat panjang sabar, untuk kami juga dapat mendampingi anak-anak kami ini Bapa di dalam pendidikannya. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan. Tuhan yang memberkati setiap program-program yang diberikan oleh guru-guru di sekolahnya. Kami percaya semua Tuhan telah berikan yang terbaik lewat sekolah ini bagi masa depan anak-anak kami. Amen. Terima kasih Bapa, malam ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Bapa yang tetap setia, menjaga, melindungi, dan memberkati kami di dalam istirahat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya pertemuan kami pada malam hari ini dapat memberikan kami ketenangan bahwa pendidikan anak-anak kami masih dapat dilanjutkan dengan baik, sekalipun pada masa pandemi seperti ini kami menghadapi berbagai kendala, tetapi kami percaya Tuhan tetap setia, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Rinawati, ya, orang tua Gabriel yang sudah membawakan kita dalam doa penutup. Silakan Bapak dan Ibu boleh buka kameranya, kita foto bersama ya. Pak Roy boleh ambil foto ya dari kegiatan kita pada malam hari ini. Oke Pak Ibu. Baik, ini saya ambil alih untuk sesi dokumentasi. Baik, baik. Bapak dan Ibu, di sini kami ambil alih untuk dokumentasi. Jadi silakan untuk Bapak dan Ibu yang ada di halaman 1. Jadi mohon izin akan saya sebutkan namanya. Silakan untuk menghidupkan kamera Ibu Chandra Sugiro. Ini atas Ibu atau anak kami Yasta Abdul Sofia Zidwa Adrian Ginting. Untuk halaman pertama, silakan 1, 2, 3. Kita lanjutkan ke halaman kedua.
Nah, ini akan saya sebutkan kembali bagi yang belum membuka kamera. Sudah semua untuk di halaman kedua. Satu, dua, tiga. Kami lanjutkan kembali ke slide yang ketiga atau halaman ketiga. Silahkan, ini saya sebutkan namanya bagi yang belum membuka kamera. Ini ada atas nama ibu atau anak kami, Eri Gunanta, Prananta Bukit, Ibrahim Ginting, Angga, Ibu Esra Dewi, Yehuda Elizoy, Yopaldo, Giah, orang tua Mikael, Alicia, dan Mas Lina Prawi. Oke, kembali akan saya bantu untuk Bapak dan Ibu beserta anak kami yang mungkin hadir di Zoom kita pada hari ini. Ikut saja, Bu. Akan saya pandu kembali. Satu, dua, tiga. Baik, sudah. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu beserta anak kami yang ikut serta pada Zoom kita pada hari ini. Kembali saya serahkan kepada kepala sekolah SMP. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roy ya buat sesi fotonya pada malam hari ini. Ya, terima kasih ya Bapak dan Ibu. Ya, sehat-sehat kita semua. Tuhan semakin memberkati pekerjaan kita, semakin melimpahkan berkat kepada kita semua. Ya, shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Kami izin ya keluar dari Zoom ini ya Bapak dan Ibu. Baik.